membahas mengenai 4 pilar pendidikan menurut pendapat UNESCO. Yang pertama ada learn to know, yang kedua ada learn to do, ada yang ketiga ada learn to be, dan yang keempat itu learn to live together. Dapat kita ketahui bahwasanya kemajuan pendidikan disebabkan dari beberapa faktor, seperti lembaga pendidikannya, kepala sekolah, guru, kurikulum, sarana dan prasarana, bahkan sampai lingkungan sekolah. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 5.0 atau abad 21 ini, dunia pendidikan atau lembaga pendidikan harus ikut andil dalam persaingan baik dalam dunia pendidikan ataupun dunia yang lainnya. Karena pendidikan yang akan melahirkan peserta didik yang unggul, yang siap untuk menghadapi dunia yang semakin berkembang dan maju. Oke, kita masuk ke pilar pertama yaitu learning to know. Yaitu pilar pertama ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman yang hal ini akan dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik meningkat. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn. Artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya karena itu adalah proses belajar. Contohnya yaitu peserta didik tidak hanya diajarkan untuk mencari ilmu pengetahuan di kelas saja, tetapi mencari pengalaman-pengalaman di luar seperti mengikuti ekstrakurikuler dan seperti ilmu-ilmu lain yang bisa meningkatkan pemahaman mereka. Selanjutnya yaitu learning to do, yang artinya belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Di sini, para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya. Melalui sebuah tindakan nyata, belajar untuk menetapkan ilmu dan untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dengan sebuah tim guna untuk memecahkan permasalahan dan berbagai situasi dan kondisi. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Soft skill dan hard skill sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyampaian SDM sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, dan terampil, dan siap untuk mengikuti tuntunan zaman. Peserta didik sebagai hasil dari produk pendidikan memang harus dituntut memiliki kemampuan soft skill dan hard skill. Berikutnya yaitu learning to be. Pilar ketiga ini artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan, soft skill dan hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Learning to be, menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian akulasi diri. Learning to be sangat erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak, serta kondisi lingkungannya. Misal, bagi siswa yang agresif akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Dan sebaliknya, bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai fasilitator bertugas sebagai petunjuk arah sekaligus menjadi mediator bagi peserta didik. Hal ini sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi diri peserta didik secara utuh dan maksimal. Selain itu, pendidikan juga harus bermuara pada bagaimana peserta didik menjadi lebih manusia, menjadi manusia yang berperi kemanusiaan. Learning to live together, pilar terakhir ini artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka harus mampu hidup bersama. Dengan semakin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di masyarakat di mana individu tersebut berada dan sekaligus mampu menempatkan dirinya sesuai dengan perannya. Hal yang harus dilakukan agar keempat pilar tersebut tercapai, yang pertama yaitu adalah peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana lembaga sekolah. Yang kedua, meningkatkan kekeluargaan di lingkungan sekolah.
diikutandilkannya masyarakat terhadap kemajuan pendidikan. Yang ketiga, penguatan dari lembaga pendidikan itu sendiri agar tercapainya keempat pilar tersebut. Guru harus lakukan, yaitu guru harus memiliki strategi belajar mengajar yang mampu membuat semangat belajar peserta didiknya, memiliki metode, media, dan penguasaan materi dengan baik, maka mampu menerapkan empat pilar yang dicetuskan oleh UNESCO. Membangun semangat siswa dalam belajar harus dimiliki oleh setiap guru. Pendekatan emosional terhadap peserta didik dan mendorong semangat membaca dan belajar. Baiklah, terima kasih banyak. Itulah tadi materi dari saya, 4 pilar yang diputuskan oleh UNESCO. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.